Ya, selain itu, pasar tradisional menjadi salah satu pusat penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, termasuk di Jakarta. Maka dari itu, dalam mengantisipasi hal tersebut, pengetatan protokol kesehatan di ruang publik termasuk di pasar hingga memperpanjang PSBB transisi dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB transisi ke tahap kedua. Adapun perpanjangan ini dilakukan akibat ataupun hasil dari evaluasi PSBB transisi tahap pertama, di mana masih ditemukannya tingkat penyebaran wabah COVID-19 yang cukup tinggi dan juga masih adanya interaksi yang meningkat di beberapa tempat. Salah satunya adalah di beberapa tempat yang dapat memancing kerumunan, yaitu tempat transportasi publik dan juga pasar-pasar tradisional. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa pasar menjadi salah satu tempat penyebaran baru, di mana dalam beberapa waktu yang lalu ditemukannya beberapa pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 yang berada di pasar-pasar DKI Jakarta. Adapun pasar-pasar itu ditutup sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu ditutup lalu harus disterilisasi selama 3 hari yang nantinya akan kembali dibuka. Adapun pihak pemerintah DKI Jakarta mencatat sebanyak 243 pedagang yang tersebar di berbagai pasar di DKI Jakarta ini dinyatakan positif COVID-19. Adapun pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan tracing dan juga testing di berbagai pasar, yaitu di lebih dari 50 pasar yang berada di dalam pengawasan PD Pasar Jaya. Adapun untuk penerapan protokol kesehatan menjadi sangat penting agar pelaksanaan PSBB transisi tahap kedua ini dapat dilakukan dengan baik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan lebih dari 80% tingkat keberhasilan PSBB transisi tahap kedua ini ditentukan oleh kemampuan masyarakat ataupun penegakan protokol kesehatan di tingkat masyarakat. Dan salah satunya adalah di pasar-pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Tebet Barat yang berada di daerah Jakarta Selatan, di mana dari pantauan kami penegakan ataupun protokol kesehatan yang terjadi di Pasar Tebet Barat ini masih cukup optimal, di mana mayoritas pedagang dan juga pembeli masih menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Walaupun masih terlihat beberapa pedagang yang tidak menggunakan masker sama sekali ataupun menggunakan masker secara tidak tepat seperti menaruh di dagu ataupun tidak menggunakan masker dengan baik. Hal tersebut harus dilakukan dengan baik mengingat pasar menjadi salah satu tempat penyebaran wabah COVID-19. Terkait penegakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mereka akan menindak dengan tegas dengan memberi beberapa sanksi seperti sanksi teguran, sanksi administratif, ataupun sanksi denda. Adapun untuk sanksi denda, sampai kini pemerintah DKI Jakarta telah mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar rupiah yang berasal dari sanksi denda pelanggaran protokol kesehatan dan belum ada yang diberikan sanksi pidana. Dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menurunkan lebih dari 5.000 aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan juga Polri untuk melakukan penindakan. Adapun hal tersebut sudah dilakukan di berbagai pasar DKI Jakarta agar penegakan dapat berjalan dengan baik. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta para pedagang dan juga pembeli untuk mau dites ataupun swab test untuk dijadikan data agar kebijakan penanggulangan COVID-19 di Jakarta dapat dilakukan secara tepat guna. Ray Christian, Berki Marindo, Berita 1, Jakarta.